Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Nur Rahmat, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia, yang juga Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Pak Nur Rahmat, sebenarnya apa yang melatar belakangi kejaksaan menolak ide ini? Bahkan Pak Jaksa Agung sendiri dengan tegas menolak untuk ide Densus Tipikor. Baik, terima kasih Pak Karni atas undangannya pertama ya. Saya datang sini, hadir sini dalam konteks saya sebagai Ketua PJI ya, bukan sebagai Jampidum ya. Oleh karenanya, karena saya menganggap bahwa isu adalah mengenai Densus Tipikor yang di situ nanti akan melibatkan jaksa yang bekerja gitu ya, sehingga saya sebagai Ketua Umum PJI-nya saya perlu share di sini ya terkait dengan nanti bagaimana keterlibatan jaksa di situ. Apa yang disampaikan Pak Karni tadi bahwa kenapa apa terbelakangnya kok Jaksa Agung menolak itu ya. Begini Pak Karni ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ini isu yang berkembang bahwa diterbitkannya Densus Tipikor ini adalah karena upaya-upaya untuk juga mensinergikan supaya tidak ada bolak-balik perkara. Antara lain itu ya, antara lain karena Densus itu mengharapkan supaya ada jaksa penuntut umum ada di situ. Nah ini diharapkan supaya tidak bolak-balik. Itu yang kami tangkap di permukaan ya. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara mengenai bolak-balik perkara, itu memang ruang untuk itu memang dibuka dalam KUHP. Karena apa? Dalam konteks pra penuntutan sebagai bentuk check and balances itu memang demikian keadaannya. Dan jaksa itu yang punya tanggung jawab untuk menyukseskan keberhasilan perkara di pengadilan. Oleh karena tentu perlu firm ya, sehingga dari formal material memang full memenuhi syarat sehingga di bawah pengadilan itu biar berhasil. Ini intinya. Oleh karenanya bolak-balik itu adalah sebuah kenyataan yang memang nggak bisa dihindari dan memang itu undang-undang membuka untuk itu. Yang kedua, terkait dengan upaya-upaya bahwa kenapa kok Jaksa Agung nggak setuju, kita kembali kepada aturan main. Dasar hukum untuk pelibatan jaksa PU di dalam Densus itu tidak ada. Ini sangat berbeda dengan KPK, jelas undang-undangnya bahwa KPK itu terdiri dari jaksa penuntut umum, kepolisian, gitu ya. Nah tapi ini nggak ada, sehingga karena nggak ada undang-undangnya tentu tidak akan mungkin kita bisa menyetujui untuk ke sana. Nah, tapi sesungguhnya saya datang bukan dalam konteks untuk setuju nggak setuju, karena ini adalah internal masalah kepolisian ya. Karena ini yang bentuk Densus adalah kepolisian, bukan karena setuju nggak setuju. Tapi persoalannya ya kembali tadi bahwa kalau pelibatan jaksa di dalam Densus Tipikor sedangkan dalam undang-undang tidak mengatur, ini tentu sangat riskan karena ada banyak tabrakan undang-undang yang ada. Gitu. Kemudian yang kedua, masalah Densus ini kan sesungguhnya juga diupayakan dalam rangka untuk memberantas korupsi yang lebih maksimal. Karena dianggap peredaran korupsi ini sudah meluas di mana-mana. Nah, oleh karena perlu pemberantasan yang maksimal. Nah, kalau ini yang diharapkan sesungguhnya ada hal yang paling penting menurut saya adalah bagaimana merevitalisasi lembaga yang ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya lihat KPK dengan kewenangan yang jelas. Kemudian kejaksaan dan kewenangan jelas. Tapi posisi kejaksaan dalam hal ini di rezim perizinan itu sangat minim. Yang kedua, di sisi anggaran juga minim. Kepolisian juga demikian. Dari sisi perizinan adalah beda dengan KPK. Karena yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana merevitalisasi kelembagaan yang ada. Lalu meningkatkan sinergi
Kita keroyok sama-sama, rame-rame. Korupsi yang semakin masif ini kita keroyok rame-rame. KPK, kepolisian, kejaksaan. Dengan meningkatkan sinergi, koordinasi, dan juga tentu kalau itu enggak dilakukan, berarti harus diseimbangkan. Berilah sama kewenangan. Kepolisian beri kewenangan yang sama, kejaksaan sama, KPK sama. Sama-sama kita jalan untuk memberantas korupsi. Saya pikir ini lebih mantap dalam rangka untuk menyukseskan dalam memberantas korupsi. Dan satu yang saya ingin sampaikan Pak Kani ya, mungkin kalau mengenai kelembagaan yang memberantas korupsi ini udah cukup lah, ada kepolisian dan KPK. Tapi kondisi yang ada ini sebenarnya masalah narkotika. Ini mungkin yang lebih perlu lagi untuk Densus mungkin ya, anti narkotika atau tidak benar narkotika. Kenapa? Kejahatan narkotika ini sudah meluas seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau saya sampaikan di sini Pak Kani, hampir perkara narkotika itu di seluruh kejaksaan itu 60%. 60% perkara narkotika. Nah ini tentu lebih penting menurut hemat saya untuk bisa dibuat semacam Densus yang akan lebih mengefektifkan dalam tindakan pemberantasan narkotika daripada korupsi yang sudah jelas kelembagaan sudah ada. Tapi udah ada BNN, Mbak, lebih daripada Densus itu. Ya tapi kenyataannya sekarang 70% hampir Pak Hari. Kejahatan narkotika itu di seluruh Indonesia. Coba Pak Hari cek di LP-LP itu. Semua hampir sebagian besar napi itu adalah tahanan itu adalah perkara narkotika. Nah, jadi menurut saya itulah yang perlu dimaksimalkan, koordinasi antar aparatur KPK, kejaksaan, kepolisian disinergikan dengan maksimal. Sehingga dengan sinergi itu maka akan lebih efektif dalam memberantas korupsi. Barangkali itu Pak Karni. Tapi kejaksaan juga saya dengar keberatan karena dalam hal ini polisi nanti akan mengkoordinir jadinya kejaksaan. Yang selama ini kejaksaan dianggap mensupervisi penyidikan, nanti justru komandannya ada di Densus Tipikor. Sesungguhnya tidak ada pernah dirisaukan tentang kondisi yang sedemikian ya. Tapi kita harus sadar betul bahwa jaksa inilah yang bertanggung jawab untuk membawa para ke pengadilan. Jaksa inilah yang pada kenyataannya dalam praktek adalah yang menerima limpahan berkas dari penyidik. Tentu jaksa lah yang menentukan bisa tidaknya dibawa ke pengadilan. Kalau posisinya ada di kepolisian, di Densus yang bukan di kejaksaan, tentu ini berbeda. Nah, ini. Selain itu juga terbersit juga bahwa anggaran 2,6 triliun tadi bagi kejaksaan besar sekali itu. Anggaran kejaksaan aja separuhnya apa kira-kira begitu tuh. Yang salah satu yang terbersit lah. Walaupun bukan alasan utama tidak setuju Densus. Sebetulnya enggak juga. Karena begini. Kejaksaan itu juga tidak persoalkan anggaran. Karena dalam kondisi anggaran minim pun tetap juga berprestasi juga. Walaupun kondisi anggaran yang minim juga tetap jalan juga kegiatannya. Makanya bisa bayangkan. Tiap Kejari cuma jatah satu perkara. Satu uang untuk biaya perkara. Tiap Kejari untuk korupsi. Tapi nyatanya berapa yang dihasilkan oleh kejaksaan? Jadi sebenarnya nggak ada masalah itu. Jadi yang masalah utama yang tadi. Nggak ada payung hukumnya. Dasar Jelas, hukumnya, ya, undang-undangnya. Pasti itu nggak ada tuh. Jadi ketika jaksa mau ikut mendukung KPK karena undang-undangnya memang Ada. mewajibkan jaksa Iya, ikut iya, di dalam itu. Iya. Baik Pak Nur Rahmat, sekarang saya mau ke Pak Aris Azhar, pendiri Lokataru. Apa tanggapannya terhadap isu ini yang jadi pro kontra sampai ke bawah, sampai ke
orang-orang yang ikut Twitter pun terbelah Sampai dua. ke Twitternya Bang Karni lah ya. Itu ribuan. Ada beberapa yang mungkin saya bisa kasih masukan di sini atau pendapat ya. Pertama saya kalau ditanya sesuai judulnya misalnya gitu ya, setuju atau enggak saya nggak setuju. Kenapa ada beberapa alasan. Pertama begini, pertama dari performa polisi dulu sebetulnya yang menarik dan penting. Ada banyak situasi atau kasus ya, saya bukan pengamat kayak Pak Sisno tadi ya. Saya di lapangan lihat berinteraksi langsung dengan sejumlah polisi juga. Di dalam polisi juga di level bawah ada pro kontra juga dalam soal ini gitu. Saya dulu pernah gabung di tim reformasi birokrasinya kepolisian beberapa tahun lalu. Bukunya tebal tuh panduannya. 2 kali diundang, habis itu saya nggak pernah diundang lagi gitu. Saya pernah tanya juga ke polisi di level Polres sama Polsek. Saya tanya, Bapak tahu reformasi birokrasi? Tahu Pak. Terus polisinya di bawah bilang, kita mah di bawah di tiap hari dikirimin telegram Pak. Ada yang tipis, ada yang tebel. Tapi kan kita mesti nangkepin maling, ngurus lalu lintas dan lain-lain. Jadi tadi ngobrol sama Bang Yani juga itu problem di hilir gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu juga, mungkin nanti Densus ini tidak akan berurusan dengan Polsek atau Polres. Mungkin levelnya Polda gitu ya, ataupun Mabes. Tapi buat saya juga ini kan jadi pertanyaan karena masyarakat antusiasmenya muncul. Dulu saya ingat ketika polisi Mabes Polri meluncurkan SMS pengaduan, antusiasme muncul. Di kantor Kumham muncul sistem pelaporan soal pelanggaran HAM, antusiasme muncul. Tapi semua follow up-nya nggak ada. Lalu zaman Pak SBY dulu muncul sistem digital tuh, lapor. Saya sendiri lapor. Dekat rumah orang tua saya ada yang dagang furniture, nyemprot-nyemprot di pinggir jalan, semua orang terganggu. Saya lapor, saya datangi lurahnya. Semua ruang itu terbuka. Densus ini nanti yang soal Densus Tipikor atau anti korupsi dan lain-lain, sistem lagi yang muncul. Pertanyaannya kemudian buat masyarakat dampaknya apa? Saya cerita pengalaman saya. Pengalaman saya berurusan sama reskrim atau reserse ya, khusus bagian Harda. Itu lambannya bukan main, pengalaman saya. Kasus-kasus perdata dijadiin pidana. Ukurannya apa? Kita lapor ke Ombudsman, lapor ke Kompolnas, kejar suratnya Kompolnas, kejar suratnya Ombudsman, PR lagi tuh, lama lagi. Gitu. Akhirnya apa? Kita dipaksa akhirnya nelpon jenderalnya. Saya juga nggak mau, saya juga mau nunjukin sama masyarakat orang yang kita dampingi bahwa sistem bekerja. Tapi juga nggak begitu. Akhirnya kita dipaksa telepon lagi, Pak Rekwanto minta tolong, Pak ini bagaimana, Pak itu bagaimana. Nah akhirnya kita diciptakan sama si Muklara lingkaran setan yang itu aja, sistemnya nggak berjalan. Nah ini yang menurut saya problem ketika muncul satu buku baru dalam Mabes Polri. Saya belum masuk ke tadi Pak Rahmat udah lihat soal analisa hukumnya. Tapi dalam sisi lapangan tuh seperti itu. Masyarakat yang mau mengadu, kita lagi punya undang-undang desa. Saya mau bilang, udah banyak diskusinya ya, potensi korupsinya tinggi. Nanti itu akan ada kerepotan baru di kepolisian dan di kejaksaan di level Polres, Polsek maupun Kajari. Nah ini yang menurut saya PR, nanti silakan dijawab. Yang kedua, saya mau kasih contoh. Ini jangan-jangan situasinya yang memotivasi, meskipun tadi nanti barangkali saya colong dikit sebentar ya. Bang Yani nanti mau ngomong bagaimana isu ini dulu udah pernah muncul, tapi nanti dia akan jelaskan. Tapi hari ini muncul lagi soal Densus anti korupsi, mungkin gara-gara situasinya konteks hari ini. Saya melihatnya ada bagian dari pelemahan KPK, mungkin nanti bapak-bapak yang di sebelah sana juga protes dengan omongan saya. Tapi ketika KPK-nya lemah, saya juga melihat salah satu faktor pelemahannya karena pimpinannya juga yang lemah. Ya, lalu masuk ide ini Bang Karni. Nah, ide soal Densus ini, Densus anti korupsi. Saya mau kasih perbandingan soal konteks ini, saya masuk lagi dengan metode komparatif perbandingan. Berapa kali saya ke Komisi 3.
Bang Nasir, di periode yang lalu saya datang berkali-kali bawa isu soal terorisme. Apa janji Komisi 3? Mau dievaluasi itu pengacaranya satu, Pak Johnson juga dulu suka advokasi soal praktek pemberantasan terorisme di Poso. Pengacaranya Pak Johnson, menang kasusnya. Ya kan? Siapa Kapolresnya waktu itu? Ayo. Pak Tito kalau nggak salah, pimpinan operasinya. Ya kan? Pak Johnson tuh di seberang sana. Kan kalau di seberang sana berarti pendukungnya ide ini, saya enggak gitu. Dia udah di sana jadi pendukung. Gitu. Tapi kita terbuka aja. Ya kan? Berapa kali kita datang bawa kasus. Terakhir saya ke Komisi 3, nggak tahu Bang Nasir ada nggak waktu itu di Komisi 3 saya datang bawa 2 kardus. Data soal Densus. Apa janji Komisi 3? Evaluasi. Tidak ada yang dievaluasi sampai hari ini. Justru Pak Tito-nya mau dapat gelar profesor, selamat. Dapat apresiasi juga dari Amerika dan lain-lain, Indonesia dianggap salah satu negara yang paling maju memberantas terorisme. Tapi terorismenya tidak pernah berhenti. Nah, saya mau tanya, pembelajaran kita apa dari soal Densus 88 untuk Densus anti korupsi? Saya ingat pidato SBY, belum setahun dia diangkat jadi presiden, dia bikin ada 3 masalah besar di Indonesia. Ini menurut SBY, terorisme, korupsi, dan narkoba. Jadi kalau mau berbanding tadi Pak Nur Rahmat sudah ngomong soal narkoba juga penting dari statistik kasus. Korupsi juga iya penting, masalah. Ya kan? Terorisme juga iya. Tapi bagaimana kita mengambil pembelajaran? Narkoba ada BNN-nya, korupsi ada KPK-nya, terorisme ada Densus 88-nya. Apakah kita mau berkompetisi di antara para lembaga ini untuk saling melakukan? Dan memang untungnya, ya kan, polisi ditugaskan, dimandatkan, jadi dia bisa menangani. Sudah ada BNN, polisi juga punya reskrim untuk bagian narkoba. Begitu Pak Rikwanto ya? Betul. Soal korupsi juga demikian. Soal terorisme terlebih-lebih ada Densus. Saya setuju sama Pak Sisno bahwa pengembangan sebuah institusi dia mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan kejahatannya. Tetapi saya nggak melihat ada satu batu uji yang cukup selain hanya perdebatan ilmiah. Yang kita diuntungkan punya Kapolri yang cerdas hari ini. Tetapi dari situasi itu evaluasinya saya belum melihat. Nah jadi saya memang juga punya pertanyaan. Saya tidak mau membebani ini kepada Polri karena menurut saya juga Polri juga sudah terlalu jauh mendorong isu ini karena dia implementator. Harusnya DPR dan pemerintah yang harusnya bisa keluar dengan sebuah evaluasi bagaimana melihat soal sinergisitas. KPK, kejaksaan, kepolisian itu sudah kerja soal pemberantasan korupsi. Ditambah lagi pengawasan korupsi di pemerintah daerah ada ombudsman dan lain-lain. Jadi saya mau bilang kalau mau tambah institusi bukan sesuatu yang haram, tapi hari ini logikanya apa? Apa alasannya yang bisa masuk akal? Kita nambah lagi satu. Soal biaya, saya mau bilang begini, bombastis, tetapi juga sebetulnya kita masih punya modal yang harusnya itu dikembalikan pada kita semua. Misalnya pertanyaan saya, bagaimana ceritanya dengan RUU recovery aset? Ya kan? Harusnya kan kayak di beberapa negara maju, para penegak hukumnya itu duit kerjanya kayak orang dagang. Dari apa yang dia ambil aset-aset dari penegakan hukum, itu yang jadi modal mereka. Itu yang saya pelajari belakangan diskusi dengan beberapa orang. Nah kita nggak pernah mendorong itu, unitnya ada di kantor kejaksaan. Ya kan? Tetapi kalau itu dijadikan salah satu pilar dalam agenda pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain, menurut saya itu juga menjadi satu modal bagaimana mengembangkan satu upaya dalam memberantas soal korupsi. Nah ini yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Saya belum melihat ada syarat yang cukup untuk kita mendorong adanya Densus Tipikor atau Densus anti korupsi. Selain tambahan sedikit saya mau support ide Pak Rahmat tadi, menurut pasal 30 di Undang-Undang Kejaksaan, tugasnya kejaksaan lah melakukan penyidikan. Begitu Pak ya? Antara lain. Biasanya kan penuntutan. Tetapi untuk tindak pidana khusus, pelanggaran HAM dan korupsi, tugasnya ditambah penyidikan. Saya khawatir gagasan ini
akan bertabrakan dengan kondisi hari ini, suka atau tidak suka, sempurna ataupun tidak sempurna aturan perundang-undangan kita yang mengatur soal korupsi dan juga soal fungsi lembaga-lembaga, itu masih banyak tabrakan dan PR-nya. Kalau seketika kita mendorong, ada banyak PR yang harus dirubah. Kompolnas harus dirubah, Irwasumnya harus ditambah, Perkapnya barangkali, lembaga-lembaga lain. Ada sejumlah tata kelola peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan dengan situasi tersebut. Dan menurut saya sepertinya tidak pas juga kalau misalnya penindakan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukan oleh kepolisian. Mungkin saya salah seperti tadi Pak Rekwanto bilang, tapi itulah yang diterima oleh masyarakat hari ini. Alasannya yang utama adalah bahwa korupsi di negara kita ini masif. Kemudian KPK belum bisa menjangkau semuanya, terbataslah. Baik tenaga maupun jaringan. Kalau polisi kan sampai ke Polres. Betul. Kalau KPK kan ada di Jakarta. Makanya untuk memperkuat operasi anti korupsi ini dibentuk Densus khusus untuk korupsi. Begini Bang Karni, satu saya ingat bahwa Presiden itu punya Inpres tentang pemberantasan korupsi. Inpres itu belum pernah, apakah membahas Densus ini berbarengan dengan beberapa rencana-rencana pemberantasan korupsinya istana. Inpres itu kan dari istana. Gitu. Apakah misalnya, nanti Pak Rekwanto nih mohon penjelasan, apakah ide soal Densus ini juga sudah memperhatikan rencananya Presiden? Satu, dalam rencananya Presiden bukan cuma penindakan yang selama ini dikomplain oleh para lawyer atau para praktisi yang sering ke KPK, tetapi juga ada pencegahan di sana. Ada duit negara yang digunakan. Kalau kita tidak menganggap itu semua, seolah-olah kita nggak anggap penting nih duit negara, duitnya rakyat. Rencananya Presiden. Dan kita tiba-tiba booming kayak melihat satu kembang api yang mencuat ke atas, wah inilah harapan kita. Kita juga harus hati-hati sampai di sana. Itu satu. Yang kedua menurut saya terkait dengan pertanyaan Bang Karni tadi soal bagaimana memberantas korupsi yang masif. Menurut saya bukan memperbanyak agenda-agenda itu. Menurut saya bagaimana mengkoordinasikan. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan kita ini sedang melo. Sedang konteksnya hari ini, kok pimpinan KPK kayak begini. Sementara saya melihat KPK bermasalah dari sisi pimpinannya. Mungkin ada teman-teman yang melihat dalam KPK juga banyak pemainnya. Tapi sama-sama melihat KPK bermasalah. Gitu. Konstruksinya kita masih sepakat atau tidak? Saya dengar Pansus atau Komisi 3 bilang, oh KPK tetap penting. Pak Kapolri juga bilang, kita tidak mengganggu KPK. Oke, syukurlah, alhamdulillah, bagus. Tetapi kok... Tapi jangan-jangan kayak tadi, KPK bilang, Densus kita dukung. Ya itu mah basa-basi aja nggak enak. Enggak. Pejabat kita kan banyak yang basa-basi. Enggak, sebaliknya juga begitu. Dari pihak yang sana juga bilang bahwa kita nggak mau ganggu. Ya, padahal sebenarnya di lapangan bertabrakan. Nah, padahal menurut saya dalam sisi koordinasi terjadi kok banyak cerita sukses polisi di lapangan disupervisi oleh KPK. Ada kejadiannya Pak Karni, banyak. Bahwa ada yang jadi malaikat, barangnya bagus, ada yang jadi bandit, barangnya rusak. Ada. Kita juga nggak usah terlalu merasa bahwa ini KPK ini surga. Enggak, polisi neraka enggak. Atau polisi bilang surga, KPK dibilang neraka, enggak. Semuanya human, manusia, potensi kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan malah aneh. Jangan-jangan bukan manusia, robot mereka semua. Nah kita harus melihat itu secara terbuka. Bukan adu balap dagangan. Saya khawatir populisme politik yang jadi musiman sekarang ini kan dengan membuat statement yang menarik, membuat kebijakan yang menarik, inisiatif. Nah itu menurut saya, mohon maaf, menarik buat diberitakan, tapi bukan menarik untuk memberantas korupsi. Gitu. baik. Sementara dari Pak Aris Azhar kita pindah dulu ke Pak Febri Henry ICW. Selamat datang.
Iya, Dakarni. Bagaimana? Ya, ICW lah yang paling di depan dalam menolak Densus ini dari para aktivis anti korupsi yang ada. Tentu saja dengan dasarnya bahwa KPK sudah ada dan ini akan tumpang tindih dan berbagai alasan. Baik, jadi begini, bagi kami ketika ada isu Densus Tipikor muncul, itu muncul pertanyaan tentang konsep lembaga ini seperti apa, ya, terutama konteksnya dengan sistem peradilan kita, dengan undang-undang KPK, dengan undang-undang kepolisian, dengan undang-undang kejaksaan, begitu, ya. Ini makhluk apa? Seperti yang Bung Haris tadi sampaikan, kalau ada sebuah makhluk baru di dalam sistem, apakah dia akan memperkuat sistem itu, memperlemah, atau juga tidak berdampak sama sekali? Maka penting pertanyaan tentang ini makhluk apa? Nah, pertanyaan tentang apa konsep Densus Tipikor ini sampai sekarang pun tidak pernah jelas kami dapatkan. Bang Kardi karena terlambat datang, nggak tahu Bang Kardi dari konsepnya. Apa? Nggak, jangan ngulang. Konsep Ya, yang ditanya udah duluan tadi disampaikan konsepnya. Ya, Ya, maksud kami kan sejak kami memang sudah berapa kali datang gitu dalam pertemuan, kami masih belum cukup jelas bahwa ini seperti apa. Misalkan gini. ada yang perlu dikonfirmasi kali. Ya, memang kalau dalam apa isu publik sudah muncul bahwa ada penuntutan satu atap, ada juga bagian sebuah Densus sendiri, misalnya begitu. Akan tetapi masih banyak pertanyaan atas atas konsep ini, konsep Densus ini di mata kami. Misalkan soal anggaran, ya, kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa anggaran KPK itu saja hanya sepertiga dari anggaran Densus itu. Tapi menangani kasus korupsi yang lumayan relatif banyak. Nah, kami juga bertanya, kenapa kok Densus di tingkat kepolisian yang diperbanyak anggarannya, sementara di kejaksaan itu juga menangani banyak kasus korupsi. Misalkan selama tahun 2014 sampai tahun 2019, ya, kami mencatat ada 1.306 perkara kasus korupsi, ya, yang ditangani oleh kejaksaan, polisian, dan KPK. Sebagian besar itu 809 kasus itu ditangani oleh kejaksaan. Kepolisian 399 kasus. KPK 97 kasus. Pusat Polisi Militer 1 kasus. Ya, dari 809 kasus yang ditangani oleh kejaksaan, ya, yang ada perkembangannya naik ke penuntutan itu ada sekitar 482 kasus di seluruh Indonesia nih Bang Karni. Ada 60%. Yang belum ada perkembangannya, yang kami belum tahu, juga publik juga belum tahu, ada sekitar 327 kasus, 40%. Oke, ya. Kemudian kepolisian, ada 399 kasus korupsi di seluruh Indonesia, 182 naik ke penuntutan, 217 atau 54%-nya dengan kerugian negara 1,51 triliun, itu belum ada perkembangan penanganan perkaranya. Nah, pertanyaannya tuh begini Bang Hardi, kalau seandainya yang diperkuat itu adalah Densus Tipikor, ya, dan anggaran banyak di sini, sementara di kejaksaan itu tidak diperkuat, tidak diberikan anggaran, nah ini kan artinya di depannya itu diperbanyak anggarannya, makin banyak kasus, tapi nanti kehilirnya itu tidak akan banyak penanganan ada masalah begitu. Nah, kita kan tahu juga banyak kasus korupsi yang bolak-balik antara penyidik dan segala macam dengan penuntut, ya.
Dan kemudian ya itu juga sebuah masalah juga begitu. Terus kami juga melihat bahwa konsep ini juga kalau kemudian ada Densus Tipikor di kepolisian, memang betul bahwa polisian bisa memiliki jaringan banyak sampai ke Polsek, ke Polres begitu, bahwa banyak kasus korupsi. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang berskala besar? Misalnya seperti kasus IKTP yang melibatkan anggota DPR. Apakah Densus ini nanti juga bisa menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi Senayan? Ya, kalau misalkan nanti Densus ini misalnya menetapkan tersangka, semua anggota Komisi 3 jadi tersangka. Nah, apakah Densus ini siap akan diangketkan pula sama anggota DPR begitu? Ini juga pertanyaan kami. Ini juga tergantung. Siap, kalau Densus pasti siap nanti. Nah, itu pertanyaan kami, betul. Ya. Kemudian juga soal kemudian juga soal siapa yang akan mengisi Densus ini. Nanti balik Senayan pula yang dendam sama mereka. Oke. Terus kemudian kami juga bertanya, kira-kira nanti kalau Densus terbentuk, siapa yang akan mengisi Densus ini? Ya, tadi sudah dibahas soal budaya, bahwa bagaimana budaya di kepolisian yang Bung Aris juga sampaikan tadi. Kalau kami juga pernah melakukan survei bahwa tingkat kepercayaan kepada kepolisian itu juga belum cukup tinggi, ya. Kalau di dalam survei kami agak lumayan rendah, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mengisi Densus ini? Kalau Densus ini diisi oleh orang-orang yang bermasalah di internal kepolisian, nah ini akan jadi masalah lagi nanti. Kalau misalnya menangani kasus korupsi di DPR lagi, pasti akan dicari-cari lagi kesalahan orang-orang di dalam Densus ini begitu. Dan itu juga akan jadi sasaran lagi bahwa Densus ini juga akan ini begitu. Nah, ini yang sebenarnya yang menurut kami perlu dilihat lebih dalam dan memang sampai saat ini kami belum lihat ada kajian lebih dalam tentang Densus ini, ya. Kami berharap kajian itu dibuka kepada publik. Seperti apa? Jangan konsepnya berubah. Sebelumnya Densusnya satu atap, kemudian berubah lagi, kemudian berubah-berubah dan ya ini seperti apa begitu sebenarnya. Pada akhirnya kami pada posisi minta agar Densus ini dikaji ulang. Karena itu artinya bukan kami tidak mendukung memperkuat kepolisian atau kejaksaan dalam menindak kasus korupsi. Itu justru menunjukkan bahwa kami mendukung. Kami sering juga berdiskusi dengan kawan-kawan penyidik di Tipikor, di Kejaksaan Agung, di Jampitsus. Ya, kawan-kawan bercerita bahwa untuk menangani perkara kami selalu bermasalah dengan anggaran. Untuk mendatangkan ahli misalnya dikejari di daerah terpencil begitu, itu juga butuh uang begitu. Untuk melakukan proses persidangan ke ibu kota untuk pengadilan tipikor itu juga butuh anggaran. Nah ini bagaimana? Kami pada posisi oke, kami dukung itu, tapi apakah untuk memperkuat penanganan perkara di kepolisian, di kejaksaan, atau terutama di kepolisian, apakah harus dengan Densus Tipikor? Menurut kami untuk saat ini belum. Kami merekomendasikan agar anggarannya yang diperbanyak. Anggaran yang diperbanyak untuk kepolisian, anggaran diperbanyak untuk kejaksaan. Anggaran yang diperbanyak itu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyidik. Untuk penanganan biaya perkara. Nah kemarin misalnya KPK sudah bantu juga kepolisian untuk mendatangkan saksi ahli. Membayar saksi ahlinya untuk penanganan sebuah perkara korupsi di Sulawesi. Itu bagus begitu. Nah, tapi ke depan akan lebih bagus lagi kalau kepolisian dengan anggarannya sendiri yang yang digunakan untuk membiayai penanganan perkara itu. Begitu. Jadi kami sekali lagi pada posisi bahwa kami dukung penguatan penanganan perkara korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya, dan itu juga dikaitkan dengan undang-undang KPK yang mengatur salah satunya soal supervisi dan koordinasi dalam penanganan perkara korupsi, begitu Bang Arni. Baik, pemirsa, semakin banyak
hukum, semakin banyak undang-undang, semakin pudar keadilan, kata Cicero. Kita istirahat sebentar.